Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitroti Nisa, NIM 1401420393. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai rangkuman topik 1 sampai 7 pada matkul umum Literasi Digital dan Kemanusiaan. Topik 1, hubungan manusia dengan teknologi. Manusia tidak dapat lepas dari teknologi. Dalam konsep kebudayaan, teknologi bahkan masuk di dalam salah satu bagian dari 7 unsur kebudayaan. Yang pertama, bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencarian hidup, sistem religi, dan kesenian. Menurut Paul W. DeVore, teknologi adalah ilmu terapan yang telah dikembangkan lebih lanjut dan memiliki perangkat keras dan perangkat lunak, yang merupakan manifestasi kekuasaan terhadap alam, manusia, dan kebudayaannya. Teknologi pada hakikatnya meliputi paling sedikit 7 unsur, yaitu alat-alat produktif, senjata, wadah, makanan dan minuman, pakaian, dan perhiasan, tempat berlindung, dan perumahan, serta alat-alat transportasi. Pada mulanya, manusia tidak berbeda dengan hewan yang hanya menggunakan tubuhnya sebagai salah satu strategi untuk bertahan hidup. Namun, dengan bekal bahasa dan pengetahuan yang semakin berkembang, manusia mampu memanfaatkan alat-alat untuk memudahkan hidup mereka. Mula-mula mereka menggunakan alat yang sudah tersedia di alam, batu, tulang, dan kayu. Seiring waktu, mereka mampu mengolah logam dan merakit alat sederhana. Lambat laun, alat yang dirakit makin rumit sehingga mengakibatkan perubahan yang radikal dalam kehidupan manusia. Mesin-mesin bermunculan yang membawa kita memasuki era baru dalam 500 tahun terakhir. Topik 2, dampak positif dan negatif teknologi. Positifnya, mempermudah dan mempersingkat proses pertukaran informasi, meningkatkan efisiensi dan aktivitas pekerjaan, serta memungkinkan pembelajaran online sepenuhnya. Negatifnya, membuat candu terhadap gadget, berkurangnya sosialisasi antar manusia, adanya pelanggaran hak cipta, serta kejahatan di internet. Topik 3, konsep dan pemanfaatan Internet of Things dan Big Data. Internet of Things adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. Sedangkan Big Data adalah istilah yang menggambarkan volume data yang besar, baik data yang terstruktur maupun data yang tidak struktur. Manfaat dari Internet of Things memudahkan proses konektivitas, ketercapaian efisiensi, dan meningkatkan efektivitas monitoring kegiatan. Sedangkan manfaat dari Big Data membantu suatu perusahaan berhubungan dengan pelanggan, memberikan strategi efektif dalam hal pemasaran, mengoptimalkan media sosial, mampu menarik perhatian dari pelanggan, serta menggunakan marketing dalam pemenuhan target bisnis. Topik 4, konsep dan pemanfaatan Artificial Intelligence. Artificial Intelligence atau biasa disebut AI, yang artinya kecerdasan buatan. AI merupakan mesin yang belajar dari pengalaman, menyesuaikan diri dengan inputan baru dan melakukan tugas seperti manusia. Manfaatnya, menghemat sumber daya manusia, meminimalkan kesalahan, membantu mengotomatiskan pekerjaan, dan dapat menyelesaikan pekerjaan lebih cepat. Di topik 5, konsep dan pemanfaatan e-commerce. E-commerce secara umum dapat diartikan sebagai transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet. Selain itu, e-commerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang berhubungan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik. E-commerce mempunyai manfaat yaitu mempermudah komunikasi antara produsen dan konsumen, mempermudah pemasaran dan promosi barang atau jasa,
memperluas jangkauan calon konsumen dengan pasar yang luas, serta mempermudah proses penjualan dan pembelian. Di topik 6 ada etika dunia siber. Dunia digital telah mengubah pola dan metode masyarakat dalam berkomunikasi. Melalui media sosial, masyarakat leluasa menuangkan gagasan untuk dapat dibaca oleh orang lain. Bahkan, di ruangan kamar sekalipun, koneksi dengan dunia luar semakin terbuka. Namun demikian, pola yang berubah ini kerap dihadang dengan masalah etika. Masalah etika berhubungan dengan kepatutan masyarakat dalam berinteraksi di dunia digital menggunakan media sosial. Salah satu tantangan dalam dunia siber yaitu hoax. Penggunaan internet secara bijak salah satunya dengan menghindari plagiasi. Plagiasi terjadi salah satunya jika kita tidak memberikan sumber kutipan dan referensi dari gagasan orang lain yang kita tulis dalam tulisan kita. Ini seringkali terjadi karena kelalaian kita dalam melakukan sitasi. Nah, untuk menghindarinya, saat ini terdapat aplikasi referensi manager untuk dapat memuat sitasi dan menulis daftar pusaka secara otomatis melalui Mendeley. Terakhir, topik 7, aturan hukum tentang informasi dan transaksi elektronik. Pada topik ini mempelajari mengenai 1. Ruang lingkup berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum diberlaku Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 setelah ada internet berlaku. KUHP dan undang-undang selain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 wilayah hukum Indonesia atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Yang kedua, asas-asas dan tujuan penggunaan teknologi informatika. Asas-asas terdiri dari asas kepastian hukum, asas manfaat, asas kehati-hatian, asas iktikat baik, asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Yang ketiga, perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan ancaman pidananya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon